Ohai, ah, bukan Ohayo gozaimasu, tapi saya cuma bilang ohai karena saya lagi minum. Lalu saya lihat timing untuk start videonya selesai dan sudah harus dimulai. Oke, saya melanjutkan tentang apa yang hari ini saya lakukan, review, kemudian report tentang result dari apa yang saya rasakan setelah saya menyuntikkan material. Saya merasakan bahwa ada perbedaan. Yang pertama adalah I'm fine, tapi karena cuaca dingin, tapi saya masih stabil dalam kondisi cuaca dingin ini. Hujan dengan temperatur mungkin sedikit berubah, tetapi tubuh saya dengan cepat mengadaptasi. Tetapi ada satu hal yang saya rasakan dengan pasti, saya lebih banyak volume dalam sekresi air seni. Jadi saya istilahnya kencing, tetapi saya juga melihat dengan baik apa yang terjadi, apakah ada perubahan. Ya, ternyata di sisi tidak hanya intensitas dan durasi, tetapi juga kandungan yang terkandung ternyata sebening putih, lebih putih dan lebih cerah. Jadi itu yang saya dapati. Kemudian saya tidak hanya menyuntikkan, tetapi saya juga konsumsi, karena ada 3 lapisan yang terkait dengan material bening untuk dipakai searah sepola dengan kepala kita mengeluarkan cairan bening, lalu terkait dengan mengapa ada peredaran darah ke kepala, kemudian bersatu, berkolaborasi, berdinamika dengan darah, kemudian terpaut kemana-mana, kemudian juga mengkait, berdinamika juga dengan nutrisi dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum, kemudian menjadi sebuah sistem gerak tubuh, tidak hanya gerak kerja otak dan gerak organ-organ dalam, tetapi juga gerak tubuh, sehingga kita bisa menyadari dengan sadar, dengan berlogika apa yang terjadi, dan kita bisa membahasakan, bahkan kita bisa menjadikan itu komunikasi sehingga kita bisa saling memberitahu. Oke, berkaitan dengan saling memberitahu, itu adalah sebuah pengetahuan yang tadi dalam saya ketika saya melakukan itu disaksikan teman-teman dan saya tunjukkan kepada teman-teman, karena itu bukan sesuatu yang tabu atau saya menggunakan narkotika sehingga saya sembunyi-sembunyi, tidak, tetapi itu sebuah materi yang saya gunakan juga materialnya, dan saya dalam sebuah balutan memberitahu dan menjadikan itu sebuah pengetahuan, dan itu berkaitan dengan dasar-dasar bagaimana kita berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sejak awal sampai sebesar ini. Kebetulan di awal-awal kita menyebutnya adalah pengetahuan yang kita kemudian beri label. Salah satu labelnya adalah agama. Oke, jadi agama adalah pengetahuan. Itu sebabnya saya berkata beberapa waktu yang lalu dalam video, jika ada seorang yang bertanya dengan saya, maka saya akan menjawab, apa agama kamu? Maka saya akan menjawab, agama saya adalah agama yang berlaku di Indonesia. Hal itu tentunya berkontradiksi, hal itu tentunya out of the box dari apa yang dipahami dan apa yang diterapkan di Indonesia sendiri. Karena orang-orang yang seperti saya mungkin bisa dihitung dengan jari, atau mungkin itu bisa menjadi konflikan, sehingga orang menjadi sebuah perdebatan dan wah, ini nggak benar nih. Oke, saya mau jelaskan dasar untuk saya beritahu dan saya angkat. Agama itu adalah pengetahuan. Dasar agama adalah pemberitahuan kepada masyarakat pada waktu dulu. Sejak pertama agama ditemukan, agama kemudian diturunkan melalui jalur pemberitahuan dari orang-orang tertentu yang kemudian diberitahukan kepada masyarakat untuk dijalani, yang kita sebut doktrin dan dogma dalam aturan-aturan. Kenapa? Karena setelah agama kita akan mendapati ada aturan-aturan terkait dengan law and order. Dalam artiannya di situ akan tertuju kepada hukum dan aturan-aturan yang lainnya. Oleh sebab itu kita kekinian terkait dengan hal itu juga, yang menandakan bahwa kita ada di masa omega yang terkait dengan kisah-kisah alfa. Dalam hal ini sayalah yang membawa dan memberitahukan. Itu sebabnya agama itu adalah pengetahuan.
kalau kita upgrade, ini masa-masa upgrade digital, lalu saya kaitkan dengan apa itu tablet dan kebatuan, mineral, apa kandungan, gambaran, muatan, materi, material, semua akan berkaitan dari masa kini yang kita sebut Omega, dipandu dengan perpolitikan terkait dengan nama Mega, terkait dengan lembu, sapi, kerbau, terkait dengan partai demokrasi, terkait dengan aturan, terkait dengan kebijakan, terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan masyarakat. Semua itu mengarah pada satu sistem pola, yaitu Omega kemudian ke Alpha, yang terkait dengan hal itu terjadi pada masa Harun, lembu emas, kepemimpinan, pemerintahan, segitiga berpengetahuan, kemudian Illuminati, ekonomi, aturan-aturan di sana, kisah-kisah di sana, keagamaan di sana, semua kait-mengkait. Itu sebabnya saya membawa dalam sebuah pemberitahuan dan sekaligus itu menjadi pengetahuan. Yang menjadi penyebab kita terpecah-pecah dan terkotak-kotak adalah pengetahuan itu dirubah menjadi dikotak-kotakan, kemudian dispesialkan, eksklusifkan, kemudian di situ terjadi benturan konslet dan akhirnya menghabiskan daya, dan itu membuat kita tak berdaya, alias pengetahuannya error dan goblok. Karena di situ juga terpaut dengan kisah di mana ada kaum-kaum tegar tengkuk dan bebal. Jadi itu penyakit ya. Itu error dan itu adalah sebuah kepastian yang kini juga terjadi. Kenapa? Karena terjadi pola dan terjadi pikiran, terjadi arahan, aturan yang sama, yang kemudian membawa kita pada sebuah kisah-kisah yang sudah tertuliskan dan itu kita ulangi lagi. Tetapi karena ada sistem kebebalan dan tegar tengkuk sampai pada tahap goblok dan ketololan sekarang, ya kita juga akan merasakan bahwa hal itu terjadi, dan itu diakhiri di masa pembuangan. Dan Omega ditulis tentang masa keterpenjaraan, bahwa kita tidak akan keluar dari sistem penjara di akhir zaman, yang ditulis iblis akan terkurung 1000 tahun. Sama dengan kisah dahulu tentang pembuangan, berputar-putar di padang gurun gak keluar-keluar. Itu sama, tapi polanya sama, tapi kisahnya berbeda. Oke? Semoga kalian memahami, dan saya akan mengangkat lebih lanjut lagi tentang agama adalah pengetahuan, kemudian pengenalan diri juga pengetahuan, kemudian hukum juga pengetahuan, kemudian saintis itu adalah satu cover book dengan judul yang besar, yaitu pengetahuan, yang dari mula itulah dipecah-pecahkan oleh kaum yang dia menyembunyikan diri. Kenapa menyembunyikan diri? Karena dialah yang memulai sebuah sistem mengkotak-kotakan yang kita sebut sistem kaum gorong-gorong, yang kita kenal lebih elit lagi secret society, yang kita lebih parah lagi dalam tatanan kapital sosial dan sosial variabel atau gorong-gorong, yang kita sebut dalam bahasa partai adalah komunis, yang dulu terkait dengan sejarah kita, NASACOM, terkait dengan NASA, terkait dengan apa, terkait mengait semuanya, yang adalah isinya bermuatan tentang pengetahuan dan semua tersibakan. Sudah waktunya. Itu sebabnya mari kita sadari baik-baik bahwa apapun yang kita alami, jika tidak ada yang namanya keaslian pengetahuan, kita akan jebol-jebolan. Kenapa? Karena kita memang mengulang kisah di mana keaslian itu selalu dibunuh dan tidak diakui. Sedangkan pengetahuan untuk mengatasi masalah-masalah kebodohan, termasuk ketegar tengkukan dan kebebalan, adalah perlu pengajaran, pengetahuan dalam keaslian, dan menempatkan kembali penempatan titik ketaatan dalam aturan, ajaran yang dulu pernah diberikan terkait dengan keterciptaan, penciptaan, sang pencipta, 3 planet berdinamika, di mana kita, kemudian aturan apa yang harus kita tepati. Itu sebabnya apapun ceritanya, kita akan mengarah ke sana. Oke, lebih lanjut di video berikutnya, masih bersama dengan saya. Ya, saya Jairo aja lah, males ngaku-ngaku bocah. Tapi kalau soal kemampuan, boleh dites.
Masih bersama dengan saya Jero Wijero